Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cerita kita berjudul Cinta Seorang Anak Gembala. Pada zaman dahulu, hidup seorang gembala yang bersemangat bebas. Ia tak punya uang dan tidak punya keinginan untuk memilikinya. Yang ia miliki hanyalah hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Hati yang berdetak dengan kecintaan kepada Allah. Sepanjang hari, ia menggembalakan ternaknya melewati lembah dan ladang, melakukan jeritan hatinya kepada Tuhan yang dicintainya. Duhai pangeran tercinta, di manakah engkau, supaya aku dapat mempersembahkan seluruh hidupku kepadamu? Di manakah engkau, supaya aku dapat menghambakan diriku kepadamu? Wahai Tuhan, untukmu aku hidup dan bernafas. Karena berkat-Mu aku hidup. Aku ingin mengorbankan dombaku ke hadapan kemuliaan-Mu. Begitu katanya. Suatu hari, Nabi Musa melewati padang gembalaan tersebut. Ia memperhatikan sang gembala yang sedang duduk di tengah ternaknya dengan kepala yang agak mendongak ke langit. Sang gembala menyapa Tuhan, di manakah engkau, supaya aku dapat menjahit bajumu, memperbaiki kasurmu, dan mempersiapkan ranjangmu? Di manakah engkau, supaya aku dapat menyisir rambutmu dan mencium kakimu? Di manakah engkau, supaya aku dapat mengilapkan sepatumu dan membawakan air susu untuk minummu? Musa mendekati gembala itu dan bertanya, "Dengan siapa kamu berbicara, wahai gembala?" Gembala menjawab, "Dengan Dia yang telah menciptakan kita, dengan Dia yang menjadi Tuhan yang menguasai siang dan malam, bumi dan langit." Nabi Musa murka mendengar jawaban gembala itu. "Betapa beraninya kamu berbicara pada Tuhan seperti itu? Apa yang kamu ucapkan adalah kekafiran. Kamu harus menyumbat mulutmu dengan kapas supaya kamu dapat mengendalikan lidahmu," kata Nabi Musa. "Atau paling tidak, orang yang mendengarmu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan kata-katamu yang telah meracuni seluruh angkasa ini. Kau harus berhenti berbicara seperti itu sekarang juga, karena nanti Tuhan akan menghukum seluruh penduduk bumi ini akibat dosa-dosamu." Sang gembala segera bangkit. Setelah mengetahui bahwa yang mengajaknya bicara adalah seorang nabi, ia bergetar ketakutan. Dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya, ia mendengarkan Nabi Musa yang terus berkata, "Apakah Tuhan adalah seorang manusia biasa sehingga ia harus memakai sepatu dan alas kaki? Apakah Tuhan seorang anak kecil yang memerlukan susu supaya ia tumbuh besar? Tentu saja tidak. Tuhan maha sempurna di dalam dirinya. Tuhan tidak memerlukan siapapun. Dengan berbicara kepada Tuhan seperti yang telah engkau lakukan, engkau bukan saja telah merendahkan lidahmu, engkau bukan saja telah merendahkan dirimu, tapi juga engkau merendahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kau tidak lain dari seorang penghujat agama. Ayo pergi dan minta maaf kalau kau masih memiliki otak yang sehat." Gembala yang sederhana itu tidak mengerti bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah kata-kata yang kasar. Dia juga tak mengerti mengapa Nabi yang mulia telah memanggilnya sebagai seorang musuh. Tetapi ia tahu betul bahwa Nabi pastilah lebih mengetahui daripada siapapun. Ia hampir tak dapat menahan tangisnya. Ia berkata kepada Musa, "Kau telah menyalakan api dalam jiwaku. Sejak ini aku berjanji akan mengutuk mulutku untuk selamanya." Dengan keluhan yang panjang, ia berangkat meninggalkan ternaknya menuju padang pasir. Dengan perasaan bahagia karena telah meluruskan jiwa yang tersesat, Musa melanjutkan perjalanannya menuju kota. Tiba-tiba Allah yang Maha Kuasa menegurnya, "Mengapa engkau berdiri di antara kami
dengan kekasih kami yang setia. Mengapa Engkau pisahkan pecinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus Engkau supaya Engkau dapat menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan ikatan di antaranya. Musa mendengarkan kata-kata langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan berfirman, kami tidak menciptakan dunia supaya kami memperoleh keuntungan darinya. Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak memerlukan pujian atau sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah atau pengabdian. Orang-orang yang beribadah itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta, kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memperhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat. Yang kami perhatikan adalah lubuk hati yang paling dalam dari orang itu. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah. Buat mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna. Mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta. Dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta karena cinta mempunyai agama selain kekasihnya sendiri. Tuhan kemudian mengajarinya rahasia cinta. Setelah memperoleh pelajaran itu, Nabi Musa mengerti kesalahannya. Sang Nabi pun merasa menderita penyesalan yang luar biasa. Dengan segera ia berlari mencari gembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari ia berkelana di padang rumput gurun pasir, menanyakan orang-orang apakah mereka mengetahui tentang penggembala yang dicarinya. Setiap orang yang ditanyainya menunjuk ke arah yang berbeda. Hampir ia kehilangan harapan, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dengan gembala itu. Ia tengah duduk di dekat mata air, pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut. Ia berada di tengah tafakkur yang dalam, sehingga ia tidak memperhatikan Musa yang telah menunggunya cukup lama. Akhirnya, gembala itu mengangkat kepalanya dan melihat Nabi Musa. Musa berkata, "Aku punya pesan penting untukmu. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah bila kita ingin berbicara kepadanya. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata apapun yang kamu pilih. Apa yang aku duga sebagai kekafiran ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan kecintaan yang menyelamatkan dunia." Sang gembala hanya menjawab sederhana, "Aku sudah melewati tahap kata-kata dan kalimat. Hatiku sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tak dapat menjelaskan keadaanku kepadamu. Dan kata-kata pun tak dapat melukiskan pengalaman rohani yang ada dalam hatiku." Kemudian ia bangkit dan meninggalkan Nabi Musa. Utusan Allah ini menatap sang gembala sampai ia tak terlihat lagi. Setelah itu, ia kembali berjalan ke kota terdekat, merenungkan pelajaran berharga yang didapatnya dari seorang gembala yang sederhana yang tidak berpendidikan. Doa sejati yang paling tinggi adalah perenungan Tuhan dengan kalbu yang murni, yang terlepas dari semua hasrat keduniawian, tidak terpaku pada sikap-sikap jasmania, tetapi dengan gerak-gerik jiwa. Ibnu Sina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.